Halo, selamat pagi anak-anak Miss di rumah. Apa kabar? Miss harap kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya nak. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke materi kita mengenai alkohol dan alkoksi alkana atau alkanol dan alkoksi alkana. Nah, kita masuk materi yang baru mengenai alkanal dan alkanon. Jadi, selama Miss menjelaskan, Miss harap anak-anak Miss di rumah sudah menyediakan buku catatan dan buku latihannya serta alat tulis. Oke? Berkonsentrasilah selama Miss menjelaskan. Baiklah, kita masuk ke materinya. Nah, sebelum kita masuk, ini adalah rangsangan kepada kalian. Kira-kira C4H10O ini namanya apa, nak? C4H10O ini bisa terbagi menjadi dua. Bisa menjadi alkohol, bisa menjadi alkoksi alkana kan? Kenapa alkohol, Miss? Karena ini, lihat, strukturnya ada OH-nya. Berarti ini alkohol. Sementara yang satu lagi ada O-nya yang ini ya. Ini O. Nah, jadi kira-kira yang di sebelah kiri itu alkoholnya apa namanya, nak? Ada berapa C-nya? Hitung dulu C-nya berapa, baru masukkan dengan akhiran ol. Ada 1, 2, 3, 4 kan? Ada 4. Berarti butana menjadi ol, butanol. Dan yang di sebelah kiri itu alkoksi alkana kan? Apa kira-kira namanya? 2 di kiri dengan 2 di kanan, tidak ada cabang, berarti etoksi etana ya. Itulah untuk mengenai C4H10O yang bisa dibagi menjadi 2. Nah, C4H10O bisa menjadi alkohol dan bisa menjadi alkoksi alkana, itu namanya isomer fungsi. Jadi satu struktur bisa menjadi alkohol, bisa menjadi alkoksi alkana, berarti struktur ini memiliki isomer fungsi. Fungsinya satu sebagai alkohol dan fungsinya satu lagi sebagai alkoksi alkana. Nah, begitu juga dengan alkanal dan alkanon yang kita bahas hari ini. Nah, alkanal dan alkanon itu juga nama dagangnya terkenal dengan aldehid atau keton. Nah, perbedaannya strukturnya itu sama kecuali kalau alkanal atau aldehid nanti dia harus di belakangnya adalah H, sementara keton adalah R aksen atau alkil yang lain. Nah, jadi berdasarkan struktur ini bisa kita simpulkan bahwasannya untuk alkanal atau aldehid penomorannya pasti harus nomor 1 karena gugus aldehidnya ini kan yang menjadi penentunya. Nah, sementara di keton atau alkanon ini minimal C-nya terletak di nomor 2. Berarti nanti dalam penamaan atau dalam penulisan struktur tidak ada keton yang berada di nomor 1. Yang ada adalah aldehid ya. Bisa? Oke, selanjutnya biar kita masuk ke contohnya biar kalian paham. Nah, ternyata aldehid dan keton ataupun alkanal dan alkanon ini merupakan hal yang mungkin selama ini tidak kita tahu tapi dalam kenyataannya sering kita gunakan. Nah, contoh produk alkanal atau aldehid itu yang paling sering adalah formalin. Formalin digunakan untuk mengawetkan sesuatu. Nah, formalin ini dapat merusak tubuh, nak. Jadi kenapa formalin ini tidak boleh dimasukkan ke dalam makanan kita. Nah, kalau kita sering mengonsumsi mie instan, mulai sekarang dikurang-kurangi lah, nak. Karena kadang mie instan itu ada formalin yang pada kandungannya. Jadi sebuah pabrik biasanya membuatkan mie instan itu supaya mie instan ini awet dalam jangka waktu yang lama. Tapi dalam kenyataannya formalin yang ada di dalam mie instan ini berbahaya bagi tubuh kita. Nah, formalin ini umumnya digunakan sebagai dalam dunia biologi untuk mengawetkan hewan-hewan yang dianggap sebagai hewan contoh untuk menjelaskan pada praktikum-praktikum biologi. Nah, itulah mengapa umumnya formalin digunakan. Nah, selain dari formalin, untuk contoh alkanon itu adalah aseton. Aseton yang paling sering kita gunakan. Kalau perempuan biasanya sering menggunakan kutex atau pewarna kuku. Untuk menghapusnya kan ada namanya nail remover. Nah, nail remover ini adalah aseton yang berfungsi sebagai penghapus kutek atau inilah yang terkandung di dalamnya adalah aseton atau keton. Nah, itu merupakan contoh dari alkanal dan alkanon yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pelajarannya. Nah, jadi
Melalui video ini dan beberapa pemberian tugas, Miss harapkan anak-anak Miss di rumah bisa menganalisis struktur senyawa alkanal dan alkanon dengan benar. Selanjutnya bisa memberikan nama senyawa alkanal dan alkanon dengan benar. Dan selanjutnya bisa menganalisis keisomeran dari senyawa alkanal dan alkanon. Nah, jadi sama seperti alkohol dan alkoksi alkana tadi, ternyata aldehid dan keton ini pun sama-sama isomer fungsi. Nah, jadi kalau nanti ada satu struktur sama, senyawanya sama rumusnya, bisa difungsikan sebagai aldehid dan bisa juga difungsikan sebagai keton. Itulah yang dimaksud dengan isomer fungsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Nah, namanya semua berawalan dari alkana, senyawa turunan alkana kan? Maka untuk alkanal akhiran ana ditambahkan dengan L. Contoh CH2O metana menjadi metanal, etana menjadi etanal, propana menjadi propanal, butana menjadi butanal, begitu selanjutnya. Nah, sama juga untuk alkanon. Nah, perhatikan, untuk metanal menjadi metanon itu tidak ada, Nak. Kenapa tidak ada? Karena tadi kita sudah buat rumusnya kan? Rumusnya adalah RCO rangkap baru R aksen. Nah, CO rangkap ini merupakan gugus karbonil. Nah, namanya gugus karbonil lah, ya kan? Nah, R aksen inilah sebagai gugus ketonnya. Nah, karena untuk ini metanal kan tidak ada R-nya, tidak ada C yang lain, tidak ada gugus karbon yang lain, maka tidak adalah namanya metanon. Sementara alkanal kan langsung aja H, berarti bisa. Nah, begitu juga dengan etana. Etana itu kan cuma 2 C-nya, Nak. C yang di kiri dengan C yang mengikat gugus karbonilnya. Nah, karena C yang mengikat gugus karbonil ini tidak mengikat gugus C yang lain, maka tidak ada etanal menjadi etanon. Yang ada hanya etanal. Untuk metanon dan etanon itu tidak ada, hanya metanal dan etanal. Nah, gugus C untuk keton itu minimal 3. Jadi propanal baru bisa menjadi propanon. Kenapa? Karena ketika C-nya itu terletak di tengah, berarti dia sudah mengikat C di sebelah kiri, alkil di sebelah kiri, dan alkil lain di sebelah kanannya. Barulah dia bisa menjadi keton. Itulah syaratnya ya. Kalau alkanal nggak apa-apa C-nya 1, karena kan di sebelahnya hanya mengikat H. Tapi propanon minimal 2 C di sebelah kiri dan sebelah kanan, berarti minimal 3 C dengan C di tengah sebagai gugus karbonilnya. Nah, inilah contohnya ya. Contoh propanon itu ada, contoh keton itu ada propanon, 2 butanon, 3 pentanon. 2 butanon kalau C-nya di nomor 2 ya kan. Harusnya ini butanon lebih tepatnya, gara-gara kalau keton pun nggak boleh di nomor 1 kan. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang lain. Nah, sama seperti alkohol yang Miss bilang tadi, dia punya isomer fungsi. Nah, isomer C5H10O ini bisa menjadi 2, bisa menjadi alkanal, bisa menjadi alkanon, bisa menjadi aldehid atau bisa menjadi keton. Nah, ketika dia menjadi alkanal, berarti kita fungsikan dia menjadi aldehid atau alkanal dengan gugus karboksilnya adalah H di terakhirnya. Kalau nanti R terakhirnya atau karbon yang lain berarti alkanon kan. Nah, maka pertama sekali letakkan si C rangkap O-nya ini dengan H di nomor 1. Nah, udah sama seperti dengan isomer alkana yang kita bahas di kelas 11. Cari dulu rantai lurus, baru buat cabang-cabangnya, pindahkan cabang-cabangnya. Nah, yang pertama sekali itu contohnya pentanal, berarti garis lurus dulu, rantainya lurus. Si aldehidnya harus di nomor 1 ya. Aldehid tidak bisa di nomor 2 atau nomor 3. Pokoknya aldehid harus di ujung. Nah, berarti ini adalah pentanal karena C-nya 5. Nah, dikurangi C-nya menjadi cabang, yaitu 2-metil butanal. Penomoran harus melalui gugus aldehidnya atau alkanalnya. Berarti COH-nya harus nomor 1. Nah, jadi yang dari ujung tadi pentanal dipindahkan ke C nomor 2-nya ya kan. Ini dari yang sini dipindahkan menjadi ini cabangnya kan. Menjadi ini. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ini tadi.
dari 2 metil butanal masih bisa dialihkan ke nomor yang lain, bisa menjadi 3 metil butanal. Nah, untuk 4 metil butanal kan nggak bisa karena sudah menjadi garis lurus kan. Kalau kita buat lagi seandainya di sini, yang ini kita pindahkan ke sebelah sini, itu kan tidak bisa. Itu tetap menjadi pentanal. Maka dikurangi kembali dan cabangnya menjadi 2. Cabangnya menjadi 2, inilah menjadi 2,2 dimetil propanal. Itu mengenai alkanal. Nah, untuk mengenai keton atau alkanon, berarti harus ditempatkan dia di nomor 2. Harus ditempatkan dia dulu nomor 2, baru buat garis lurus atau buat rantai lurus. Kalau sudah udah selesai rantai lurus, maka jadikan cabang. Kalau sudah habis cabangnya, maka pindahkan gugus ketonnya dari nomor 2 ke nomor 3 kalau rantainya panjang dan cukup. Nah, inilah contohnya. CH3 C rangkap 2O, CH2 CH3 2 pentanon dan 3 metil 2 butanon dan 3 pentanon. Tadi 2 pentanon bisa, selanjutnya 3 pentanon bisa karena dari 2 bisa ke 3 ya kan. Kalau kita pindahkan lagi yang ini ke sebelah CH2 yang ini nggak bisa ya nak, karena nanti tetap hitungannya 2. Oke, itulah contoh dari isomer C5H10O. Selanjutnya ini tadi contoh itu sudah Miss jabarkan, lebih ringkasnya kalian lihat pada gambar. Nah, ini adalah alkanal bercabang. Cara mencarinya, yang pertama, cari dulu rantai utama atau rantai induk. Rantai utama atau rantai induk adalah rantai yang mengikat gugus alkanal, adalah rantai yang terikat dengan gugus alkanal atau COH. Setelah itu, kalau dia bercabang, maka tentukan dia di luar rantai lurusnya. Nah, inilah di langkah kedua. Di langkah kedua ternyata ada cabang di nomor 2. Penomoran yang benar adalah di sebelah kiri. Di sebelah kanan merupakan penomoran yang salah. Kenapa salah? Karena penomoran terkecil harus di gugus alkanalnya, harus di gugus yang ini. Nih, di C yang ini ya. Makanya ini harusnya C nomor 1, 2, dan 3. Seperti yang ini, benar kan? Sudah selesai itu, maka sebutkan nama cabang dan sebutkan nama rantai utama. Nomor cabangnya di nomor 2, nama cabangnya metil. Nah, nama rantai utamanya adalah propanal, maka namanya menjadi 2 metil propanal. Itulah untuk alkanal. Bagaimana untuk alkanon? Perhatikan, aturan penamaan alkanal itu berlaku pada alkanon. Nah, pertama cari rantai terpanjang. Rantai terpanjang itu ada 5. Nah, ada 5 ini kan. Nah, selesai rantai lurusnya udah, ternyata ada cabang. Nah, penomoran dimulai dari yang paling dekat dengan gugus karbonil ini. Nah, penomoran dimulai dari yang paling lurus, maka ini nomor 1 kan. Kenapa nomor 1? Karena alkanol harus di nomor 2 minimal ya kan. Baru ini nomor 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya tentukan nomor cabang, nama cabang, nomor alkanonnya, baru nama alkanonnya. Nah, ada cabang di nomor 3, nama cabang adalah metil. Nomor alkanon atau nomor letak alkanonnya adalah nomor 2 dan nama rantai alkanon utamanya adalah pentanon. Maka namanya menjadi 3 metil 2 pentanon. Itulah aturan penamaan alkanon. Nah, Miss harap melalui penjelasan Miss kalian sudah paham. Maka ini adalah menjadi latihan. Nah, latihan yang pertama adalah tentukan nama IUPAC dari alkanal berikut. Berarti kalian tentukan nama di gambar ini. Gambar yang kiri apa namanya, gambar yang kanan apa namanya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua adalah menuliskan rumus. Kalau di alkanal kalian buat nama, di alkanal kalian buat rumus atau strukturnya dari 2 metil 2 pentanon dan 3,3 dimetil 2 butanon. Oke? Inilah yang menjadi tugas hari ini. Kalian kerjakan di buku latihan, kalian fotokan dan kirimkan kepada Miss. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Selamat pagi.